Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang salah satu materi dari kelas media pembelajaran, yaitu tentang media multimedia. Jadi hari ini kita akan membahas dasar-dasar dari multimedia, konsep-konsep dari multimedia itu seperti apa. Kita sudah belajar sebelumnya tentang media audio, media visual, media audiovisual. Terus yang disebut dengan multimedia itu seperti apa? Jadi, definisi multimedia itu banyak. Kita bisa ngambil dari kata multi, artinya banyak. Medium, media itu jamak dari kata medium. Medium arti perantara, atau yang seperti yang sudah kita jabarkan, yaitu perantara antara guru dengan murid, sehingga pembelajaran bisa belajar dengan lebih baik. Jadi ketika kita menjelaskan multimedia, maka dia adalah media yang multi, banyak. Berarti di situ ada gabungan dari video, audio, visual, segala macam yang ada menjadi satu, gitu kan. Nah, dalam industri elektronik, multimedia ada kombinasi dari komputer dan video. Terus ada menurut si Cormick ini, multimedia secara umum kombinasi 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Ada juga yang bilang multimedia kombinasi paling sedikit 2 media input atau output dari data, yaitu bisa berupa suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Terus ada juga yang mendefinisikan multimedia itu yang alat untuk menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif. Dan di dalamnya ada kombinasi teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Terus yang terakhir ada yang mengatakan multimedia itu pemanfaatan komputer untuk membuat atau menggabungkan teks, grafik, audio, video, link, tool, dan sebagainya. Intinya multimedia itu adalah media pembelajaran yang menggabungkan banyak media. Tidak hanya media audio, tidak hanya media visual, tidak hanya media audiovisual, tapi menggabungkan sebanyak mungkin media yang ada dengan tujuan untuk memudahkan pembelajaran. Bukan sekedar menggabungkan untuk terkesan keren-keren, tapi ada visi memudahkan proses pembelajaran di dalamnya. Kemudian ada produk multimedia, yaitu dikatakan interaktif apabila kita bisa selaku customer atau selaku user bisa mengotak-atik. Tapi kalau nggak bisa mengotak-atik, maka dia bukan bentuk interaktif. Ada disebut hypermedia apabila kita selaku yang menggunakannya itu bisa memahami struktur navigasi. Tapi ini mungkin lebih ke orang yang berbasis IT ya. Kalau developer adalah orang yang bikin aplikasi. Nah, sekarang multimedia itu juga bisa berbasis aplikasi. Terus project multimedia, kalau disebut dengan project multimedia mungkin ini sudah berbasis dengan bentuk yang lebih besar. Seperti contoh video YouTube hari ini yang dibikin oleh YouTuber misalkan. Contoh seperti seorang YouTuber di Cina yang dia merekam bagaimana dia memasak, dimulai dari dia menanam sayur, memetik sayur, dan sebagainya. Dan dalamnya hanya ada gambaran dia dan musik-musiknya. Kita melihat sederhana, tapi untuk memproses sebuah video YouTube yang ciamik itu, sekeren itu, dia butuh banyak orang yang bekerja di dalamnya, dan juga software editan dan lain sebagainya. Dan proyek multimedia juga bisa diluncurkan dengan menggunakan media web seperti YouTube. Nah, dulu sebelum adanya link link yang bisa kita upload dan kita download video-video, mungkin multimedia itu hanya di-share berupa CD-ROM, DVD, VCD, dalam bentuk komputer, dan kita menonton film pun rata-rata kita rental VCD dan sebagainya. Tapi hari ini dengan kecerdasan teknologi yang semakin berkembang, adanya Netflix, Disney Hotstar, YouTube, itu membuat media-media multimedia seperti sebuah film. Sebuah film itu ada teks di dalamnya, ada suara, ada video, ada audio bergerak, ada animasi. Nah, itu bisa kita akses melalui link, tidak lagi hanya berupa VCD atau DVD ataupun hard disk. Dan juga perkembangan cloud untuk menyimpan data seperti Drive, Google Drive, Cloud, SoundCloud, dan sebagainya, itu membuat kita juga bisa menyimpan multimedia yang sudah kita buat tadi
tanpa adanya alat seperti dulu adanya hard disk, adanya disket. Mungkin kalian belum pernah melihat disket itu seperti apa. Itu ada di tahunan mungkin ngetrennya di tahun 2013, bukan 2006. Seperti itulah, di bawah 2010-an. Nah, itu orang-orang menyimpan data dalam bentuk disket. Jadi disket itu mungkin paling besar 1 giga. Sehari ini hard disk itu paling kecil 1 giga. Nah, apalagi dengan adanya Google Drive, maka hard disk, disket, VCD tadi menjadi tidak berguna lagi ya. Mungkin berguna tapi usefulness-nya itu menjadi berkurang. Kemudian project multimedia bisa linear ataupun non-linear. Ketika dibilang dia linear, maka kita selaku pengguna tadi hanya bisa menonton atau hanya bisa mendengarkan dari multimedia tadi. Tapi kalau dia non-linear, yang tidak interaktif disebut linear ya. Kalau yang non-linear, adanya interaktif. Dalam artian, seperti sebuah game, kalian bermain game di dalam itu, game tadi itu digerakkan oleh siapa pemain, oleh kalian selaku pemain. Jadi ada interaksi antara si pengguna game dengan game yang tadi. Sedangkan kalau kita menonton sebuah film, kita tidak ngapa-ngapain, kita hanya menonton saja. Jadi kalau bentuk film itu masuk dalam ranah multimedia linear, kalau game dan Zoom yang kalian bisa ngomong, bisa matiin suara, bisa ngomong, bisa tanya dan sebagainya, itu disebut dengan multimedia interaktif. Oke. Selanjutnya, authoring tools ini alat untuk digunakan memadukan elemen-elemen multimedia menjadi satu project. Ini bagi si developernya. Software tool, software yang ada di dalamnya, mungkin kita selaku ini tidak begitu harus memahami. Nah, di sini ini untuk zaman dulu ya. Media utama dalam menampilkan produk multimedia kebanyakan adalah di CD-ROM, artian yang ada di komputer dan DVD. Tapi kalau sekarang kita bisa memakai opsi yang beragam sekali. Kalian bisa ngupload ke Google Drive, kalian bisa ngupload ke YouTube, kalian bisa menonton di Disney Hotstar, bisa di Netflix dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang menampilkan multimedia pembelajaran. Kemudian, ini tapi juga kita bahas sedikit, CD-ROM itu adalah media distribusi yang paling efektif untuk produk multimedia, karena dia bisa menyimpan video atau suara hingga 80 menit. CD burners digunakan untuk menyimpan audio, video, dan data-data lainnya. Ini yang ada di dalam komputer. Digital versatile disk atau DVD. DVD dapat menyimpan hingga 18 GB. Software DVD digunakan untuk membuat interaktif menu yang sering digunakan dalam pembuatan film atau game. DVD burners digunakan untuk membaca DVD dan menyimpan audio. Dan artian kita bisa menyimpan video kita dalam CD dengan kita burn istilahnya ya. Kemudian ini komponen dari sebuah multimedia. Dari definisi di atas terkandung 4 komponen penting dalam multimedia. Pertama, harus ada komputer. Komputer, apakah laptop, apakah iPad, yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Hari ini bahkan HP punya kecerdasan yang hampir mirip dengan komputer. Dalam artian kita bisa merekam video, mengedit video, menambah suara, dan lain sebagainya. Dengan bantuan seperti TikTok, kalian bisa mengedit video sehingga berbentuk sebuah multimedia, dan kalian kemudian bisa menyimpannya ke Google Drive, maka dia sudah menjadi sebuah multimedia. Kedua, harus ada link yang menghubungkan pemakai dengan informasi. Seperti tadi, jika kita menyimpan multimedia kita di Google Drive, maka ada link Google Drive-nya yang bisa dibuka oleh siapapun yang ingin kita bagikan. Apakah kepada siswa kita, apakah kepada kawan kita, ataupun link YouTube. Kemudian, ketiga, harus ada alat navigasi yang membantu pemakai menjelajah jaringan informasi yang sedang terhubung. Nah, alat navigasi di sini bisa berupa YouTube tadi, terus kita pakai HP, kita bukanya. Nah, itu masuk dalam ranah yang sederhana, karena kalau ya ranah yang kompleksnya bisa jadi dalam sebuah sistem, dia ada bank data di kampus, misalkan bank data jaringannya, terus ada LAN-nya, ada komputer yang banyak, dan sebagainya, itu menjadi alat navigasi. Tapi kalau untuk kita personal, sebuah HP yang kita pakai, kemudian kita menyimpan multimedia kita di Google Drive, di YouTube,
maka itu sudah masuk dalam komponen navigasi ya. Keempat, multimedia menyediakan tempat kepada pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide. Ini masuknya dalam domain, tempat kita menyimpan data. Nah, kalau hari ini disebut domain, contoh kita punya blog, kita punya Google Drive. Google Drive yang diberikan oleh Google secara cuma-cuma itu paling besar 15 MB ya, segitulah kalau nggak salah. Jadi jika melebihi kapasitas 15 MB, maka kita tidak bisa menyimpan lagi. Nah, hari ini ada apa ya? Orang-orang yang kerjanya menjual domain. Jadi kita bisa menambah kapasitas Google Drive kita dengan membeli domain dari dia. Misalnya kita membeli seperti menyewa ruangan virtual untuk kita menyimpan data-data kita di Google Drive. Nanti alamatnya akan dia berikan, passwordnya dia berikan, kemudian kita simpan data-data kita ke situ. Itu masuk dalam tempat ya untuk menyimpan multimedia tadi. Nah, sejarah multimedia mungkin sedikit kita bahas adalah komputer multimedia adalah sebuah komputer yang dikonfigurasi sesuai dengan rekomendasi dan memiliki sebuah CD-ROM. Jadi sejarah perdana multimedia itu apa? Komputer yang ada CD-ROM-nya, bisa menyimpan video, bisa membaca video, atau yang istilahnya media yang bentuknya multimedia. Kemudian CD-ROM pada waktu itu dijadikan standar dikarenakan dahulu multimedia sebatas hanya kemampuan komputer untuk menampilkan video melalui sebuah CD-ROM saja. Hari ini sudah sangat jauh sekali berbeda. Karena apalagi nanti ke depan kita akan membahas tentang virtual reality. Dan itu luar biasa jauh dari masa dulu, yaitu hanya sebatas komputer ya. Jenis multimedia, tadi ada media multimedia linear, yaitu kita tidak bisa mengontrol selaku pengguna, kita tidak bisa mengontrol apapun yang ada dalam produk tersebut. Kalau kalian menonton sebuah film, kalian nonton aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberikan efek apapun dari kalian terhadap film tadi. Tapi kalau yang interaktif, contohnya game, kalian masuk ke dalamnya, kalian bermain di dalamnya, kalian bisa mengubah, bisa menekan itu yang berefek pada game tadi. Itu namanya multimedia interaktif. Dalam proses pembuatan multimedia, ini akan mirip dengan proses pembuatan sebuah film, yaitu ada storyboard capturing, storyboard making, graphic production. Dalam artian, dalam membuat sebuah media pembelajaran berbasis multimedia, kalian atau kita selaku pendidik itu butuh membuat kayak skrip film. Kalau memang bentuknya seperti sebuah video atau sebuah adegan drama, harus ada skrip filmnya, harus ada siapa pemerannya, siapa pemainnya, apa yang harus diucapkan, bagaimana settingannya, suaranya, gambarnya, editannya. Intinya seperti walaupun kita abal-abal, walaupun kita hanya hal yang sederhana, tapi kita harus memenuhi hal-hal tersebut untuk menghasilkan multimedia yang bagus. Mirip-mirip dengan cara sebuah film itu dibuat secara yang profesional. Kemudian aspek pendorong perkembangan multimedia. Nah, dari hari ke hari itu yang paling mendorong perkembangan multimedia itu adalah perkembangan teknologi. Dan juga perkembangan customer. Perkembangan teknologi dari dulu hanya menggunakan LAN selaku koneksi, kemudian ada internet hari ini, kemudian ada WiFi hari ini, di mana kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi kabel untuk menarik internet. Dan hari ini kita sudah, zaman dulu untuk menghubungkan komputer dengan internet itu harus ada modem. Hari ini kita bisa pakai HP, bisa pakai hotspot di HP, kemudian komputer kita sudah terhubung dengan WiFi. Kedai kopi bisa menggunakan WiFi ID dan sebagainya. Itu kecerdasan atau perkembangan teknologi yang mempengaruhi perkembangan multimedia. Dan juga perkembangan customer, dalam artian kebutuhan orang. Kalau dulu orang sesuai sekadar butuh video itu untuk ya menyimpan memori, foto, perkawinan, pernikahan. Tapi hari ini ada unsur keren-kerenan di situ. Jadi ada video pernikahan diupload ke YouTube, diupload ke Instagram, ada unsur competing di situ, ada unsur saling bersaing yang mana bagus dengan ada influencer dan lain sebagainya. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan itu mempengaruhi perkembangan multimedia karena si pembuat jasa multimedia dia akan melihat bagaimana
kebutuhan orang-orang di sekeliling dia. Nah, mungkin hari ini yang punya kacamata virtual reality itu hanya lembaga-lembaga besar atau hanya kampus-kampus besar karena biayanya sangat besar untuk membeli sebuah kacamata virtual reality. Tapi ke depan mungkin dengan kebutuhan orang untuk menonton film yang seolah nyata itu atau bekerja dengan menggunakan virtual reality itu, mungkin kacamata itu akan berkurang harganya atau dibuat dengan versi KW-KW-nya itu sehingga kita secara personal pun bisa membeli kacamata tadi. Sama seperti HP. Zaman dulu HP yang bisa merekam suara, bisa merekam video, dalam artian yang punya koneksi internet itu sangat mahal. Juta-jutaan harganya. Tapi hari ini dengan ada HP-HP KW, dia bahkan di bawah 1 juta, HP-HP Cina itu sudah bisa mengakses internet sama seperti HP-HP yang bagus, walaupun dari segi kualitas tidak sama. Tapi at least sudah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengakses Facebook, Instagram, YouTube dengan harga yang sangat murah. Kemudian manfaat multimedia, kalau bagian periklanan, ya jelas dengan adanya iklan multimedia kita jadi lebih tertarik ya. Bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran bisa secara interaktif. Seperti hari ini kita dengan adanya Zoom, walaupun kalian jauh, saya jauh, kita bisa lebih berkomunikasi seolah kita dekat. Dan dengan adanya YouTube yang bisa menyimpan video, saya bisa menyimpan, merekam pembelajaran ini sehingga ketika kalian tidak bisa mendengarkan secara langsung, bermasalah dengan koneksi, kalian bisa buka lagi di waktu senggang. Atau at least ketika kalian mau ujian nanti, kalian bisa buka lagi dan mendengarkan. Kemudian bidang jaringan dan internet yang membantu dan pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Ini mungkin bagi mereka yang berasal dari jurusan elektronik, dan artian dengan adanya jaringan internet dan website itu, kita bisa membuat media pembelajaran tadi itu menjadi lebih interaktif. Contoh adanya aplikasi atau link web Kahoot. Jika dulu kita hanya membuat ujian berupa saya kasih soal, terus kalian jawab, hari ini saya bisa mengajak kalian masuk ke link Kahoot, kalian bisa langsung menjawab di situ, akan langsung nampak jawabannya apa, yang paling benar siapa, yang paling juara siapa, paling banyak benarnya siapa. Nah, itu interaktif karena langsung kalian bisa lihat hasilnya. Dan contoh juga ujian tes PNS hari ini. Kita menggunakan CAT, menggunakan sistem komputer yang begitu selesai ujian langsung hasilnya keluar sehingga tidak ada lobby-lobby di belakang sehingga yang lulus adalah mereka-mereka yang bisa menjawab soal di komputer. Nah, itu juga perkembangan dari multimedia. Nah, pengaruh multimedia pertama bisa mengubah tempat kerja. Dulu jika harus bekerja maka kita harus pergi ke tempat bekerja. Hari ini dengan adanya Zoom, teleworking, teleconference seperti hari ini, maka dari rumah pun lagi pengaruh pandemi membuat kita bisa bekerja dari rumah. Mengubah cara belanja, home shopping, adanya Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya itu membuat kalian bisa berbelanja bahkan dari rumah hanya dengan mengetik di HP, dengan adanya online banking, mengubah cara bisnis, kalian pesan di hari HP, kalian bayar dengan menggunakan HP, kemudian barangnya dikirim ke rumah tinggal ambil. Itu adalah hal-hal yang berubah karena adanya perkembangan multimedia. Nah, mengubah cara memperoleh informasi. Jika dulu kita harus membaca koran, membaca buku, majalah yang edisinya sebulan sekali. Dalam artian, informasi data tadi itu direkap selama sebulan. Bayangkan seberapa lama jauh informasi yang akan kita baca. Kita baru akan membaca informasi bulan 11 di awal bulan 12. Sedangkan hari ini, dengan adanya koran online, detik.com, dan sebagainya itu, kita bisa mengetahui hal-hal yang baru terjadi sedetik sebelumnya atau semenit sebelumnya. Karena begitu ada informasi langsung muncul di internet dan langsung bisa kita baca. Kemudian mengubah cara belajar. Dengan adanya komputer multimedia, kita bisa belajar online, pakai e-book yang bersuara, ataupun pakai aplikasi seperti Ruang Guru. Kalian bisa berbayar, bisa yang gratis, dan lain sebagainya. Kemudian ada internet multimedia, dalam artian sekarang hari ini radio, televisi, contoh misalnya siaran di RCTI,
Mereka punya siaran yang di TV, tapi juga punya streaming di YouTube, streaming di web. Kenapa? Karena hari ini mereka bersaing dengan YouTube. Banyak sekali orang yang tinggal nonton aja di YouTube daripada menunggu nonton di televisi yang iklannya sangat banyak, episodenya itu lama. Misalkan kita pengen nonton film Andin, misal. Kan kalau kita nonton di televisi, iklannya sangat banyak. Jadi kita memilih menonton di YouTube ya, nggak ada iklan. Bisa kita back dari pertama episode sampai episode berapa. Nah, sehingga mereka menyediakan streaming atau televisi yang di internet. Radio juga seperti itu. Kalau kita nggak punya radio, kalian bisa buka radio melalui HP. Kemudian, pembagian sistem multimedia. Ini ada sistem standalone dalam artian yaitu hard disk, CD-ROM, karena dia memiliki minimal storage. Dalam artian dia punya batas untuk menyimpannya. Kemudian sistem multimedia berbasis jaringan. Ini berbasis seperti SoundCloud tadi. Jadi sebuah lembaga, kampus kita, itu semua data-data dosen, disiakat, data-data siswa itu disimpan dalam satu domain yang besar. Yang kapasitasnya itu hampir unlimited. Dan untuk belinya itu sangat mahal juga. Makanya kalian kalau misalkan ke IPD atau ke tempat yang mengakses atau ke tempat yang mengurus masalah jaringan tadi, kalian akan menemukan sebuah ruangan yang mesin-mesin dan itu dikunci. Tidak boleh ada yang masuk. Karena disitulah semua penyimpanan, semua data-data dari kita. Nah, sedangkan yang kayak hard disk, CD-ROM, segala macam itu kita punya kapasitas yang sedikit, yang itu bisa diakses secara individu. Nah, desain multimedia. Dalam mendesain suatu sistem media terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, media yang paling tepat untuk sebuah tugas, dalam artian untuk pembelajaran kita. Media yang paling tepat itu apa? Tadi multimedia itu adalah gabungan beberapa media. Apakah media audio, apakah media visual, atau audiovisual, atau teks, atau grafik. Nah, untuk menghasilkan sebuah pembelajaran yang mantap untuk sebuah materi tertentu, kita harus tahu media apa saja dulu yang harus kita gabungkan. Kemudian lingkungan yang tepat untuk media tersebut. Siswanya seperti apa? Mereka mampu, suka, dan sebagainya. Di kelas tadi kalian melihat, mungkin di awal pembelajaran kalian menemukan banyak dari siswa kalian itu yang auditori. Mereka lebih senang mendengar ketimbang melihat. Mungkin media podcast yang bagus untuk dijadikan digabung dengan tambahan-tambahan teks atau animasi sehingga terhasilkan multimedia yang memang fokusnya lebih ke audio, tapi dia tetap multimedia. Kemudian efek yang diharapkan dengan mengkombinasikan media-media tersebut. Efek untuk artian di sini kita dalam harapkan multimedia sebelah media pembelajaran, maka efek di sini adalah pembelajaran atau materi apa yang kita inginkan berhasil mereka dapatkan dari sistem multimedia tadi. Kemudian memilih media yang tepat dalam desain multimedia. Kita bisa menggunakan media audio jika informasinya sederhana, informasinya pendek, informasinya hanya dibutuhkan saat itu, informasi berbasis event dalam waktu, informasi yang dibawakan membutuhkan respon langsung. Sistem visual dari manusia terlalu sibuk, dalam artian nggak sempat melihat, contoh lagi bawa mobil, dia cuma bisa mendengar, maka itu cocok pakai media audio. Lokasi terlalu gelap atau terlalu terang, sehingga visualnya kurang bagus, manusia terus bergerak dan melakukan tugasnya. Dalam artian, kita terlalu sibuk ke sana kemari. Misalkan mahasiswa sedang ada praktikum, maka untuk menghasilkan atau untuk membuat mereka bisa menghafal Al-Quran dengan lebih bagus, maka yang paling bagus yang harus digunakan itulah media audio. Jadi kita harus melihat pertimbangan-pertimbangan ini untuk memilih gabungan media apa saja akan kita gunakan dalam mendesain multimedia. Gunakan media visual jika informasinya lebih kompleks, informasinya lebih panjang, informasi masih dibutuhkan beberapa saat kemudian, informasi berisi lokasi dalam ruang, dalam artian kita butuh penglihatan ruangan atau penglihatan menampilkan suasana ruang gitu. Informasi yang dibawakan tidak membutuhkan respon langsung. Sistem audio dari manusia terlalu sibuk, terlalu bising, sehingga butuh cuma untuk dilihat aja. Lokasi terlalu bising, manusia bisa tetap diam pada suatu posisi tertentu dan melakukan tugasnya. Dalam artian, pergerakannya tidak terlalu cepat. Sehingga jika kita membuat video,
video itu akan terlihat bagus. Berbagai aplikasi dan multimedia. Aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi ini ada presentasi, PPT untuk company profile, untuk pemasaran, telemarketing, periklanan, demo produk, katalog, dan sebagainya. Kalau untuk pendidikan, kita masuk dalam tutorial. Tutorial itu contoh cara memasak, cara memandikan jenazah, cara sholat jenazah, cara sholat sederhana, cara sholat sunat gerhana, misalnya. Itu masuk dalam tutorial. Simulasi dan pelatihan. Pengajaran seperti hari ini kita bisa pakai simulasi. E-learning bisa seperti hari ini kita pakai Zoom, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai link website yang di dalamnya itu memang mengajarkan, ada videonya, pembelajarannya, bisa kalian mengedit di situ, bisa kalian kayak contoh Kahoot di situ kalian bisa bentuk untuk kuis dan lain sebagainya. Jadi bentuknya ada banyak ya. Oke, aplikasi multimedia dalam hiburan, ada game, virtual driving, film, olahraga, hobi, video on demand, VOD, itu penggunaan bebas mengakses data multimedia tersedia pada media server. Ini kayak kalian buka infotainment dan lain sebagainya, kalian bisa buka di situ, ada videonya, ada beritanya, ada fotonya. Aplikasi kepentingan publik atau institusi. Kita bisa buka web militer misalkan, web pariwisata, Aceh Wonderful Indonesia. Nah, itu kan web tentang pariwisata di Indonesia. Nah, web tadi itu ada videonya di situ, ada tulisannya di situ, ada gambarnya di situ, ada alamat hotel dan sebagainya. Nah, itu adalah multimedia yang digunakan untuk kepentingan publik. Masa depan multimedia. Untuk kedepannya, implementasi teknologi multimedia tergantung pada teknologi seperti sistem perancangan grafis komputer, sistem operasi dan teknik implementasi, sistem jaringan, content management system, human computer interaction. Jadi, ke depan implementasi multimedia itu ya tergantung kemana arah perkembangan teknologi. Jika hari ini yang paling keren, yang paling canggih lah virtual reality. Kemarin kita pakai kacamata itu, kemudian filmnya itu seolah-olah kita ada dalam film tersebut. Tapi ke depan, mungkin kalian pernah melihat di film-film seperti film Iron Man, komputer itu tidak ada, tinggal layar, kita tekan di layar, dan bisa muncul. Seperti itu. Dan itu hal-hal yang kita belum bisa membayangkan akan seperti apa, karena kita tidak bergerak di dunia teknologi. Tapi coba backstage ke belakang, ketika kita SMP atau ketika kita SD, kita tidak membayangkan hari ini kita bisa ngomong dengan komputer seperti ini. Kita bisa video call hari ini dengan WA, dengan teman, dan harganya murah, kita bisa ngomong langsung, bisa ngomong rame-rame lagi di komputer, di Zoom, dan sebagainya. Sebelum-sebelumnya itu tidak pernah terjadi, dan tidak pernah kita bayangkan. Hari ini orang ngomong sendiri kayak saya, ngomong depan komputer, menjelaskan dan sebagainya, yang dulu mungkin dikatakan gila gitu kan. Jadi perkembangan teknologi ke depan itu sangat bergantung pada perkembangan teknologi dan juga perkembangan networking ke depan akan seperti apa. Oke. Beberapa teknologi multimedia yang terus berkembang itu ada video, digitalization, advanced system format, motion picture expert group, dan sebagainya. Ini panjang. Nah, profesi multimedia itu ya seperti yang kita bayangkan hari ini sangat-sangat menjanjikan. Jadi YouTuber aja nilainya berapa gitu ya. Kalau dalam pendidikan juga sama. Karena hari ini kita pun sebagai guru yang hanya mengajar, kita juga butuh kemampuan untuk membuat karya multimedia sehingga pembelajaran kita jadi lebih menarik. Nah, aplikasi-aplikasi multimedia itu ada bisnis, yaitu berupa iklan, database, katalog, dan sebagainya. Kalau sekolah, software edukasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan belajar pada siswa. Nah, di sekolah, hari ini beda sekolah, beda tergantung modal dari sekolah, modal siswanya, dan juga perkembangan kurikulum di sebuah wilayah dan negara. Contoh seperti ada sekolah-sekolah yang bisa berlangganan ruang guru, di mana di dalamnya itu ada banyak sekali video-video atau multimedia pembelajaran sehingga membuat pelajaran di sekolah itu jadi lebih menarik. Tapi ada sekolah yang karena kemampuan biayanya tidak sebesar itu, siswanya pun tidak mampu,
berlangganan misalkan. Nah, jadi software-software itu sekolah-sekolah yang keren pun terkadang mengundang para developer internet itu untuk membuat software-software pendidikan. Sehingga ketika ujian contohnya misalnya ada mereka bisa langsung membuat ujian UAS tersentral seperti UN. Kalau dulu kita UN harus bulat-bulatin, hari ini mereka bisa UN seperti tes ujian para pegawai misalnya. Itu beda sekolah, beda institusi, beda semuanya. Ini rumah dan sebagainya. Nah, hari ini tentang kita menunjukkan yang paling terkini itu adalah virtual reality, yaitu teknologi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3D. Dan artian kalau kita menonton film Jurassic Park misalkan, film dinosaur, maka kita seolah-olah dikejar oleh dinosaurusnya, tapi harus menggunakan kacamata yang membuat kita bisa masuk ke dalamnya, seolah-olah masuk ke dalam situ ya. Nah, itu namanya virtual reality. Sistem seperti ini berguna untuk misalkan si perancang obat, arsitektur, insinyur, pekerja medis, atau awak kapal misal. Kenapa? Pilot dapat contohnya ya, pilot dapat menggunakan sistem virtual reality untuk melakukan simulasi penerbangan sebelum melakukan penerbangan yang sesungguhnya. Seolah-olah dia lagi sedang terbang, jadi dia bisa membawa pesawatnya seolah-olah sedang dia bawa gitu. Untuk guru juga sama. Nah, ada tiga alat yang bisa digunakan. Pertama glove, sarung tangan, kemudian headset, dan juga walker jika kita menggunakan untuk langkah. Dan hari ini ketiga alat ini bisa di skip hanya dengan menggunakan satu buah kacamata. Nah, jadi virtual reality ini adalah yang tercanggih hari ini. Mungkin ke depan akan ada lagi teknologi lain yang lebih keren lagi. Nah, oke, mungkin sekian dulu untuk konsep-konsep dari multimedia. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya otomatis membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, jadi lebih keren, jadi lebih menarik, tidak membosankan. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu dia dalam pembuatannya lama. Karena untuk membuat sebuah video yang keren saja seorang guru bisa membutuhkan sampai sebulan. Harganya mahal. Contoh kalau jika kita pengen mereka merasakan sensasi seolah-olah nyata, kacamata virtual itu aja udah berapa misalkan. Dan itu tidak semua sekolah, tidak semua guru mampu mencapainya, apalagi siswa. Jadi mungkin kekurangan dari multimedia itu masih dalam hal SDM kita yang belum begitu pandai dalam membuatnya, dari segi waktu yang masih lama dalam proses pembuatan dan juga biaya. Dan harapannya dengan adanya dukungan pemerintah, dukungan kurikulum yang sesuai dengan teknologi membuat pembelajaran kita menjadi lebih cepat berkembang dengan adanya multimedia, dengan disupportnya dana, disupportnya pelatihan guru-guru berbasis teknologi, sehingga ke depan pembelajaran ilmu agama pun menjadi lebih menyenangkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.